Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Sirrul Asrar. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada muallif kitab Sirrul Asrar yakni Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab Sirrul Asrar. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. ثم إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. شيخ لله له الفاتحة. Wa thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. Sampai halaman 33 ya. Wal kalimatul hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kalimatu, adapun kalimat, allati yang keluar, fi afwahil awami, dari lidah orang awam, nazalat turun, minal lauhil mahfudhi, dari loh mahfud, wahwa yaitu alamul jabaruti, alam jabarut, minat darajati, ini termasuk kategori derajat.
Wal kalimatu, sedangkan kalimat. Wal kalimatu, sedangkan kalimat-kalimat allati yang keluar fi afwahir rijali, dari lidah rijalullah, al-wasilina, orang-orang yang usul, nazalat, turun dari, fil lauhil akbari, dari lauh akbar, bilisanil qudsi, dengan lisan ruh qudsi, bila wasitotin, tanpa perantara, fil kurbati, di dalam al kurbah atau alam kurbah, fakullu syai'in, segala sesuatu, yarji'u, kembali, ila aslihi, ke asalnya, walidzalika, oleh karena itu, tolabul ilmi, tolabu ahli talqini, tolabu hukum mencari, ahlut talqini, ahli talqin, fardun, adalah wajib, itu khayatil kolbi, dikasih bak, okay. Jadi bi khayatil kolbi, jadi bi khayatil kolbi, untuk menghidupkan hati, kama qala, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tolabul ilmi, mencari ilmu, faridotun, adalah wajib, ala kulli, bagi setiap muslimin,
orang Islam laki-laki, wa muslimatin, orang Islam perempuan, wal muradu, adapun yang dimaksud minhu pada hadis tersebut ilmul ma'rifati adalah ilmu ma'rifat, wal kurbati dan ilmu al-kurbah, wal bawaqi yang berkaitan dengan minal ulumidz zahirati, ilmu lahir, la yahtaju tidak dibutuhkan, la yahtaju ilaiha tidak dibutuhkan lagi, illa kecuali ma sesuatu yuwaddi yang mendukung biha ilmu lahir al faraidho adalah ibadah-ibadah fardu, kama qala sebagaimana berkata al Imamul Ghazali, Imam Ghazali rahmatullahi alaih, rahmatullahi semoga Allah merahmati, alaihi Imam Ghazali atau semoga Allah merahmatinya. Hayatul qalbi, hidupnya hati, ilmu adalah dengan ilmu, fatakhiruhu maka galilah, wa mautul qalbi dan matinya hati, jahlun karena kebodohan, fajtanibuhu maka jauhilah, wa khairu muradika. Ini terjemahnya langsung gini, wa khairu muradika tujuan terbaikmu. Yang khairu wa khairu itu terbaik, muradika tujuan. Jadi wa khairu muradika dan tujuan terbaikmu
Fazidhu, maka berbekallah dengannya. Kafaka, cukup bagimu. Bima, apa yang wa'idtuka, apa bima wa'idtuka, apa yang dinasihatkan ka padamu. Fatta'idhu, maka jadikanlah ia sebagai nasihat. Saya jelaskan dulu di alinea ini. Jadi ini berkaitan dengan yang kemarin, kemarin. Nah, ini ilmu batin, ilmu dohir. Lah, ilmu dohir sudah kita pelajari, ilmu batin sudah kita pelajari. Nah, bagaimana mengaktifkan? Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan kepada kita untuk mencari orang yang mentalqin zikir. Nah, talqin zikir untuk apa? Jadi di dalam diri kita, di dalam kalbu ini, saya jelaskan, dalam kalbu kita yang sebelah kanan, atau kalau orang kesehatan menyebutnya jantung, ini ada lubang kecil, ya, keluar masuknya kalimat-kalimatnya Allah tadi, yang dari Lauh Mahfud, juga dari Lauhul Akbar. Dan di sini ada rangkaian, ya, seperti kabel, ya, yang kecil-kecil, jumlahnya kurang lebih 40.000 cabang yang ada di hati kita. Inilah yang menyambungkan antara kita dengan Allah. Ya, jadi di situ ada lubang kecil. Maka nanti ketika kita zikir wirid, ya, kita akan mendengarkan suara-suara itu, ya, dari sini tempatnya. Nanti dari kalbu yang sebelah kanan. Nah, kalau orang psikologi menjelaskan, ini ada namanya neuropsikologinya orang di sini. Makanya ketika jenengan sakit hati, di sini nutup pintu itu. Ketika kita belajar bukan ajarannya Allah, pintu itu tertutup. Maka kita nggak bisa lagi mendengarkan kalimat-kalimat Allah. Nah, tertutupnya yang pertama karena ilmu yang kita pelajari bukan ilmunya Allah, maka itu tertutup. Yang kedua karena dosa itu tertutup. Yang bisa merasakan titik di sini kecil orang yang pernah kena sakit jantung. Sebenarnya orang yang sudah pernah kena sakit jantung itu harusnya tahu bahwa di sini pintu itu ditutup karena itu keluar masuknya ruh. Nanti ruh sultani, ruh qudsi itu ya keluar masuknya dari situ memberikan informasi pada kita. Itu alat komunikasi antara kita dengan Allah. Letaknya di sebelah kanan. Sebelah kanan ini. Jadi di sebelah kanan ini ada pintu kecil yang bisa menyambungkan kita dengan Allah, ya, dan itu juga tempat keluar masuknya ruh qudsi, ruh sultani, ruh ruhani dan sebagainya. Makanya nanti jenengan kalau banyak latihan zikir sehingga membersihkan kalbu, maka itu mulai terbuka sedikit-sedikit. Nah, itulah yang nanti pintu makrifat sudah dibuka oleh Allah. Jadi di sebelah kanan harus dihati-hati.
Jangan sampai penyakit hati membuat lubang itu tertutup. Ya mungkin sekarang usia 50 tahun ke atas kita baru menjadi orang baik. Tapi sebelum usia 50 dulu bagaimana? Nah, banyak maksiat dan sebagainya lah. Itu kan berkarat. Terus karatnya bagaimana membersihkannya? Ya kalau nggak bisa dibersihkan dengan porstek biasa, ya kita grendo pakai amplas. Kalau kuat, kalau nggak kuat ya pelan-pelan, bersihkannya pelan-pelan. Jadi titik ilmunya nanti di sini. Nah itu bisa aktif setelah kita mendapatkan talqin zikir. Nah makanya kalau nggak mendapatkan talqin zikir itu ya nggak bisa aktif. Memang seperti dari sananya. Ibaratnya di HP itu kita mau download aplikasi ya harus melalui Google Play. Kalau yang HP-nya iPhone ya Apple Play Store, itu harus di-download dulu, dapat izin sama yang punya aplikasi. Oke, baru nanti itu bisa aktif. Makanya walaupun jumlah bilangannya itu cuma 165, kalau jenengan nggak dapat talqin zikir dari saya, ya seperti kemarin banyak orang yang mulai gliyeng, mulai ini, ya untung-untung aja nggak stres, masih mulus-mulus saja perutnya. Oke, jadi ini rahasia di sini, ini harus mulai hari ini harus dijaga, ya dijaga. Kalau pingin ini dijaga, karena di dalam dada kita yang sebelah kanan ini mengandung nasab dan sanad diri kita. Jadi nasab dan sanad diri kita ada di sebelah kanan ini. Saya contohkan begini, contohkan aja yang kita sama-sama tahu. Kita punya negara, kan punya hukum, gitu. Kitab undang-undangnya namanya KUHP, KUH pidana sama KUH perdata. Ini hukum yang kita pakai sekarang. Jenengan punya perkara apapun, punya masalah, ya polisi, hakim, jaksa itu berdasarkan dua kitab itu sumbernya. Kalau Pancasila kan beda ya, itu kan dasar hukum, dasar negara kita, falsafah kita. Tapi undang-undangnya ada di dua kitab itu, namanya hukum pidana dan perdata. Kita bicara nasabnya hukum kita. Hukum kita KUHP, KUH perdata, bapaknya dari mana? Nenek moyangnya. Dua buku Indo ini berasal dari keturunan hukum yang dibawa oleh Belanda. Jadi bapaknya KUHP adalah hukum Belanda. KUH perdata juga hukum Belanda. Lah Belanda dari mana? Dia punya bapak orang tua lagi namanya hukum Prancis. Ya. Prancis dari mana? Prancis punya bapak orang tua lagi namanya Romawi. Romawi berasal dari mana? Romawi berasal dari Katolik. Kalau sudah bicara hukum berarti ke bawah-bawahnya adalah perilaku kita, moral kita, etika kita kan diatur sama hukum. Berarti mau nggak mau nasab hukum kita berasal dari Katolik. Nah, makanya ketika bicara pernikahan di dalam moral etikanya ada laki-laki perempuan, itu orang tua datang namanya tukar cincin. Tukar cincin lamaran. Setelah lamaran baru laki perempuan ini seakan-akan oleh kedua orang tuanya sudah diperbolehkan pergi kemana-mana berdua. Di dalam kitab itu tidak ada hukum perceraian, adanya pisah ranjang, pisah meja. Itu kalau nasabnya yang kita pakai seperti itu. Nah, makanya kita kalau mau ngikuti ya ngikuti hukum yang nasabnya kepada Kanjeng Nabi. Apalagi kalau yang kita bahas itu ruhani, ya nasabnya harus pada Nabi. Ilmu zahir kita
hukum kita ini nasab tertingginya adalah Romawi. Romawi adalah dari Katolik. Makanya di situ ada tunangan, ada lamaran. Kalau kita orang Islam pantas gak tunangan? Kan Nabi melarang tunangan. Adanya khitbah. Oke, Islam kan khitbah. Ditakokno dhisik, ditanyakan dulu kepada orang tua perempuan, kepada walinya sudah punya anu belum? Nah, baru boleh dilamar. Kalau tidak punya calon, kalau dipersilahkan baru lamaran. Makanya kalau di Islam itu tidak boleh lama-lama, lamaran maksimal 3 bulan nikah. Tapi gaya orang tua sekarang alasannya wakeh, nikah kan ya butuh uang, kalau dadak-dadak gimana? Ya harusnya langsung dinikahkan saja. Resepsi itu kan barang sunnah belakangan, biar tidak terjadi dosa. Nah, terus 2 perkara itu namanya tunangan sama tukar cincin. Setelah terjadi perikatan namanya wedding. Tahu wedding tuh? Jenengan itu kalau sekarang dapat undangan tuh walimatul urus apa wedding? Ya itu karena nasabnya nasab Romawi. Sudah diberikan nasab dari Nabi Muhammad walimatul urus, dirubah the wedding of Atok and Sri. Kan kemenyek, padahal itu kalau kita belajar tasawuf itu nasab kita nasab Romawi. Ini masih bicara ilmu dohir ya. Saya jelaskan jenengan supaya paham. Nah, apalagi ilmu ya, ilmu dohir aja sudah begitu. Kalau terjadi batin apa enggak nyumpet-nyumpet itu. Ya. Makanya nasab itu penting, sanad itu penting. Makanya ketika bicara pernikahan tidak ada perceraian, adanya pisah ranjang. Kalau mulutnya umat Islam ngomong cerai enggak pisah ranjang. Iya, itu karena nasab mulutnya dari Romawi. Islam itu talak bahasa Indonesianya. Ya. Nah, untungnya, nah ini untungnya. Ulama kita terdahulu setelah Indonesia merdeka, bagi yang memeluk agama Islam diberikan lembaga hukum sendiri namanya pengadilan agama. Itu nasab kita di pengadilan agama, okay. Makanya nikahnya di KUA. Terus kata walinya, gimana saya diakali petugas KUA? Kok aku gak kok nikah no? Wakil aku apa gak? Karena belum tahu nasabnya. Gitu. Nah, yang nasabnya Romawi nikahnya di Dispenduk Capil, gitu. Makanya yang non Muslim itu nikahnya di Dispenduk Capil, dapat akte nikah sama. Okay. Ketika cerai yang ngurusnya di Dispenduk Capil, nikahnya di gereja. Ya setelah apa namanya? Tukar cincin, lamaran, terus bawa ke gereja diberkati. Nah kalau kita kan ya lamaran, habis itu akad, nikah, terjadi ijab, qabul, angkah tuka wazawaj tuka. Ya, kalimatnya kan ada saya nikahkan dan saya kawinkan. Itu bedanya. Nasabnya kita, nasabnya Kanjeng Nabi. Ya kita tidak mempermasalahkan itu. Saya hanya mencontohkan. Kalau jenengan nasabnya Kanjeng Nabi ya ikuti yang sana. Kalau nasabnya jenengan Romawi ya ikuti yang sana. Semuanya diberi peluang, jangan sampai salah masuk kamar. Ya, ini nasab dohir saja sudah seperti itu, apalagi nasab batin. Gimana? Kira-kira paham? Alurnya paham untuk menjelaskan talqin. Kalau jenengan Islam ya talqinnya qabiltu nikahaha wa taswijaha bimahril madhkur. Les ngomongnya mahril madhkur. Iku wis ketok gak pinter bahasa Arab, gak pinter ngaji. Iku ndek iki ngerpek 1 minggu ditulis nambah Abah Imron 1 minggu. Wis bimahril madhkur saja daripada kamu nanti keliru. Ya kan?
Itu karena tergantung nasab sama ilmu sanad. Itu. Apalagi coba kalau pakai mas kawin, terus hitungannya ada receh-recehnya belakang, apa nggak sulit mau menghafalkan itu? Ya itulah yang menghalalkan perbuatan haram itu karena akadnya tadi. Nikah itu kan menghalalkan perbuatan haram, sama dengan talqin. Gitu loh. Jangan ditalqin itu sama dengan angkahtuka wa zawajtuka bimahril madkur. Makanya kita namanya walimatul urus. Nah, urusan setelah di KUA yang penting sudah sah, resepsi itu kan perkara mubah. Resepsi ya boleh, enggak resepsi ya boleh. Wong nyatanya kalau kita mau bicara ilmu hakikat, wong tujuan resepsi itu balekno sing wis ditibakno ngene wong-wong kok. Ya enggak? Tujuannya apa? Nyelamati anak. Coba jujur aja. Wong tujuannya kan aku sebian dulu sudah naruh di sana sekian itu kan. Loh, itu aja orang sekarang gayane nyelamati anak ben barokah uripe ya. Mana mungkin. Niatnya saja sudah beda. Ya itulah nasab, kalau enggak nasab Nabi Muhammad. Perintahnya Nabi Muhammad, ya doakan diselamati ben selamat, ya. Contohnya nikah saja, kalau ikuti Nabi Muhammad apa? Sebelum diakad nikah, kan dikasih nasihat toh, mau itu. Di Jawa disebut khutbah nikah. Ada sekarang orang nikah ada mau itu sebelum akad nikah. Diwanti-wanti sebagaimana Kanjeng Nabi menikahkan Sayyidina Ali dengan putrinya Siti Fatimah. Dikhutbahi karo Kanjeng Nabi. Sekarang kan enggak. Bagaimana mau ikuti nasab Nabi? Semuanya sekarang yang dilakukan orang sudah nasabnya nasab Romawi, apalagi batin. Kalau jenengan batin tidak murni Kanjeng Nabi nggak akan terbuka ya. Loh, kulo ya, saya juga belajar Gus, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kalimatnya sun matek aji. Itu kan memaksakan diri supaya dianggap sanadnya sama nasabnya Kanjeng Nabi. Ya bisa terbuka matanya, tapi menuju lubang yang kecil itu tidak bisa. Oke. Kita paham. Jadi di sebelah kanan kita ada ini, jangan sampai dikotori. Makanya dimaksud penyakit hati supaya tidak menutup lubang itu, karena itu adalah saluran yang dibuat oleh Allah untuk kepentingan kita bisa nyambung usul kepada Allah. Kalau diteliti oleh ilmu kedokteran itu jumlahnya kurang lebih 40.000 saluran yang masuk itu. Jadi rekaman kodok kodar kita ya ada di situ. Jadi itu ada piringan kecil yang nanti merekam perbuatan kita, mulai kita dilahirkan di dunia sampai kita meninggal menghadap pada Allah. Kalau ingin makrifat itu jangan dikotori. Yang kotor kemarin-kemarin tidak apa-apa kan, sekarang dibersihkan. Kalau sudah bersih jangan dikotori lagi. Itu hak prerogatif mutlaknya Allah yang akan membuka. Makanya kalau masalah pintu itu, kalau Allah nggak berkenan, jenengan akan dibuang jauh-jauh dari hadapan saya. Ya kan, kalau dianggap oleh Allah ini nggak layak, ya jenengan akan dimutasi, dimigrasi. Jadi kalau ada yang dimigrasi Allah ya jenengan jangan kaget, karena sama halnya begini analoginya. Ketika malam sore hari PLN mengumumkan bahwa besok pagi pukul 9 sampai pukul 17 PLN mau mengadakan perbaikan jaringan. Pun toh, itu sudah lumayan jangan terima. Apa yang dilakukan? Ngecas HP penuh, ya. Kemudian lampu emergensi dicas, masak nasi yang banyak, makanan yang banyak, karena besok kan jangan nyala sampai maghrib.
Tapi kalau ada pengumuman usiamu makin hari makin habis, apa persiapan? Ya nggak ada sing persiapan. Wong sudah saya ingatkan berkali-kali, umur kita ini makin hari makin kurang. Tapi mana yang serius seperti menanggapi pengumuman PLN? Kan ya nggak ada. Itu kan logika kita menerima toh kalau saya sampaikan begitu. Tapi hatinya Bapak Ibu menerima enggak? Ya sebenarnya menerima Gus, tapi kok yo kayak iso mantep jelek. Ya baru mantep jelek nanti kalau Assalamualaikum ya fulan, ana malaikatul maut, langsung dredeg WA Gus, napa niki penangkale malaikat maut Gus. Loh, itu kan yang diajarkan oleh Nabi. Saya contohkan PLN itu kan biar jenengan mudah menangkap apa yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Makanya hadis yang paling populer ya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sejak saya dulu sekolah FI sudah diajarkan, itu yang dimaksud Nabi bukan ilmu matematika, bukan fisika, biologi, itu nomor 2. Yang pertama adalah ilmu akhirat dulu, dipelajari ilmu ini, ilmu ma'rifatullah, barulah ilmu yang lain. Karena Belanda datang, ya nasabnya nasab Romawi tadi, jadi ilmu dunia dulu, baru ilmu akhirat setelah usia 50 tahun ke atas. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Jadi kalimat wal muradu minhu ilmu ma'rifat itu, ilmu ma'rifat itu ya ilmu tentang akhirat. Apa yang dimaksud ilmu ma'rifat? Ma'rifat itu arrafa ya'rifu ma'rifatan. Ma'rifat itu berasal dari kata arrafa, tahu. Bahasa Jawanya begini, ilmu tahu jalannya menuju kemana. Kalau ke Surabaya, ya ini jalannya. Saya nggak mau Gus, saya ditunjukin Gus jalan lewat ini, nggak mau, saya lewat sana aja. Ya monggo, nggak apa-apa. Nah, terus ilmu ma'rifat itu di Jawa dikesankan wah ilmu yang sangat serem. Syaratnya untuk menggapai ma'rifat harus tidak makan 25 tahun, tidak tidur selama 10 tahun, terus memandang matahari setiap pagi minimal 1 jam, tidak boleh berkedip matanya, kan gitu. Nasabnya Kanjeng Nabi tidak seberat itu. Nasabnya Kanjeng Nabi yang pertama ma'rifatun nafas dulu, setelah paham itu barulah dibawa ke ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal diri dulu baru mengenal Allah. Lah bagaimana caranya? Ya ilmunya dulu yang dipelajari. Kemudian setelah ilmunya dipelajari, syarat-syaratnya dipenuhi seperti talqin zikir, ya itu dipenuhi. Yang penting kan sudah punya SIM, mau naik motor nanti apa kapan-kapan kan, ya penting sudah aman toh punya lisensi. Jadi ilmu ma'rifat itu ilmu mengenal Allah. Dari mana cara mengenal Allah? Ya jalannya kita cari dari mana. Untuk menuju Allah harus melalui orang yang dipercaya oleh Allah. Yang paling dipercaya Allah adalah Nabi Muhammad. Lah Nabi Muhammad punya kepercayaan lagi, namanya para sahabat yang terpercaya. Lah para sahabat menyalurkan pada orang-orang yang terpercaya, yang sanadnya nyambung, nasabnya juga nyambung. Nasab bukan berarti harus lahir dari bapak itu ndak, dari ibu itu ndak. Yang penting ilmunya murni dari Nabi Muhammad, tidak campur-campur. Makanya Imam Ghazali menjelaskan hayatul qalbi ilmu. Ya, untuk menghidupkan hati ini adalah ilmu. Fadakhirhu, ya maka galilah ilmu. Ya ilmu apa saja, kita ingin menguasai apa saja ya harus ilmunya dulu. Bisa pertanian ya nggak boleh langsung ke sawah toh, ikut yang sudah biasa bertani, ngikuti belakang jadi asisten. Oh ini loh namanya pupuk urea, oh, ini ZA, ini baru. Nah kalau bertani terus diajari sama yang ahli pertanian tidak mau. Saya sudah ngaji di YouTube.
Kan banyak kandani beternak loh, beternak itu jangan begitu lah. Saya kan sudah ngaji di YouTube Gus, katanya harus ini, ternyata mati ikannya. Ya, apalagi peta makrifat yang ada di dalam diri kita itu tidak sesederhana peta Google. Tidak sesederhana itu. Yang penting ilmunya dikuasai dulu. Ketika Allah membukakan pintu usul kepada kita, kita sudah tahu, oh ini namanya ini, oh ini namanya ini. Ada pertanyaan lagi? Nggih, monggo. Itu mau menerangkan sebuah itu bedanya jantung di sebelah kanan dengan sebelah kiri. Iki pinginane dengan mengajarkan talqin pikir itu kan kita harus kiri. Oke. Ajeng tenggene mriki niki di dalam jantung yang ada di sebelah kanan ada lubang-lubang kecil sekiranya kurang lebih 40.000 untuk membuka kalimat-kalimat Allah atau alat komunikasi dengan Allah. Kalau kita ingin makrifat jangan dibaca. Ajeng bedanya apa niki jantung sebelah kanan dengan sebelah kiri ya. Nggih. Jadi ibarat mobil, pabrikan memberikan jalurnya supir lewat kanan. Kalau penumpang kiri, di belakang ada kanan kiri. Terus yang satu bilang, loh kok mobilku gak ada? Mobilku cuman supir kanan kiri, yang tengah cuman dari kiri, terus dari belakang. Nah itu cirinya mobil nggak mewah. Kalau mobil mewah kan kanan kiri supir ada, kanan belakangnya ada, ya terus belakang bukanya begini, bukan bukanya kayak pintu gerbang saya di belakang. Nah, itu gambarannya. Kenapa yang ini kok ke kiri lihatnya? Lihatnya ke kiri, ini di sini. Lah ini kan untuk zikir khofinya, pintunya nanti dari sini. Kan pintu itu nutup deret kayak pintu rumah saya, bukanya ke depan apa ke belakang. Nah, tempat yang ada di sini ini namanya neuron otak yang nyambung ke dalam kalbu, titik kalbu kita itu ke sini. Itu neuron otaknya. Kalau ngecasnya pakai sini, HP itu ngecasnya pakai sini. Lah ini nyambung handsetnya pakai sini. Paham ya kan HP? Ini titiknya lubang untuk ngecas. Itu yang kemarin kita lihat 3 titik di bawah puting susu kiri. Nah nanti untuk menyolokkan yang namanya handset yang bisa didengarkan di kepala lewat kanan lubang itu. Nah ini kalau dokter menyebutnya neuron otak, psikologi juga neuron otak. Nah ini berada di titik tengah kolbu yang dijelaskan Imam Ghazali di kitab Kimia Sa'adah. Juga dijelaskan di kitab Ihya tentang titik menuju Allah. Imam Ghazali. Tapi karena kemarin ngaji Kimia Sa'adah kan hanya ngaji makna, tidak mententeng menjelaskan begini. Paling enggak kan ilmu Kimia Sa'adah kan sudah tahu. Jadi yang sebelah kanan untuk ngecas handset, nyolokkan handset supaya bisa mendengar suara-suara dari dalam itu. Ya, kalau yang di kiri ngecas. Kalau diaktifkan ke sini, kalau tidak dicas yang sini, baterainya HP jadi ngedrop, akhirnya tidak bisa terdengar. Jadi itu sambungan ke otak kita. Nanti kan terus mata kita kan pengen tahu toh. Ingin tahu, ingin melihat apa-apa yang jenengan bayangkan selama ini, ya itulah nanti dicolokkan dari itu semuanya nanti akan aktif. Akhirnya kalau telinga kita bisa mendengar, makanya yang mendengar adalah Allah. Ketika kita bisa melihat, maka yang melihat adalah Allah. Ketika kita bisa berjalan, yang berjalan adalah Allah. Ya, jadi itu colokan handset, kalau sini colokan cas.
Oke, ada lagi pertanyaan yang di Zoom? Kalau mau beli sabun pembersihnya untuk membersihkan dada kita yang sebelah kanan, mereknya Tako, ya, mereknya Taqwa. Sabunnya mereknya Taqwa. Makanya Allah itu menjelaskan itu kalau jenengan umroh, haji, terus itu ditulis ketika sa'i, ya, di atas itu sama pemerintah Arab ditulis, ya, tazawwadu fa inna khaira zati taqwa. Jadi deterjennya mereknya Taqwa, kalau memberi pembersih porselen ya yang mereknya Taqwa. Karena apa? Walaupun turunnya ayat ini dulu, okay, asbabun nuzulnya itu kan banyak orang Yaman pergi haji tidak pernah bawa modal, sukanya di perjalanan minta makan orang ini, di perjalanan minta minum, sampailah ke tanah Arab, sampai ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Terus Allah mengatakan, ya kalau mau bepergian ya harus modal, harus banyak sanggup bekal, tidak merepoti orang di setiap jalan. Makanya turun tazawwadu wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Tapi sebaik-baik bekal ya takwa. Okay. Jadi untuk membersihkan itu bekalnya adalah takwa. Jadi mulai zikir wirid, orang takwa itu kan dikasih zikir 165 kali, ya, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kita akan bisa membedakan suara dari Loh Mahfud sama suara dari Lohul Akbar. Apa sih Loh Mahfud itu? Loh Mahfud itu ibarat laptop yang saya pakai. Di sini ada harddisknya, itu sudah tersimpan semua program di situ lah. Itu bisa kita tampilkan ke monitor yang bisa Bapak Ibu lihat di sini itu, ya, di layar lebar itu. Nah itu ya dari sini. Itu Loh Mahfud. Jadi rahasia sini bisa dilihat dari layar yang kedua ini, ya. Lohul Akbar, ya saya punya di situ yang jumlahnya RAM-nya besar, ya. Kalau HP itu kan ada RAM, ada OS-nya. Nah itulah bandingannya kalau kita bicara teknologi. Sehingga dengan Lohul Mahfud, Lohul Akbar, jamaah yang di Zoom bisa melihat saya, ya saya juga bisa melihat jamaah yang di Zoom. Sekarang yang hadir di majelis bisa melihat jamaah yang di Zoom melalui Loh Mahfud. Ini Loh Mahfud. Cuman yang di Zoom tidak saya tampakkan jamaah yang ngaji di majelis. Kan saya harus punya lensanya Lohul Akbar. Nah nanti pas saya pasang satu lagi bisa lihat. Ya, sebenarnya bisa, ini saya balik ke situ aja, yang di Zoom tahu kelihatan. Okay. Nah orang itu loh itu apa sih? Loh itu papan, bahasa Jawanya papan. Loh itu papan, lohun itu papan. Mahfud itu yang terjaga. Hanya orang tertentu yang bisa melihat lembaran-lembaran yang ada di papan itu, lembaran-lembarannya. Nah di situ kan ada catatan amal kita, baik buruk, masuk surga apa masuk neraka. Nah setelah tahu bahwa catatan kita, nasib kita nanti mau masuk neraka, okay, akhirnya nggak semangat ibadah, ya toh? Dulu karena ada orang ngaji ilmu tasawuf, setelah dibukakan pintu makrifat oleh Allah, ya, ternyata dia tahu dari Loh Mahfud bahwa gurunya itu akan masuk neraka. Karena sudah dibuka oleh Allah Loh Mahfud, gurunya akan dimasukkan neraka oleh Allah. Setelah itu dia mulai nggak semangat ngaji enggak.
mau ngaji itu saya tahu nasib guru saya nanti masuk neraka. Nggak ngaji itu hubungan personalnya antara saya dengan guru saya baik. Alasannya akeh job, akeh kerjaan dan sebagainya. Loh, ini cerita fakta ya, bukan saya mengada-ngada untuk jenengan yang nggak ngaji enggak, bukan. Saya nggak ada urusan ngaji enggak. Ya. Nah, akhirnya 30 tahun kemudian si murid itu datang. Karena apa? Karena makrifatnya, dia tahu kalau gurunya ternyata sekarang derajatnya diangkat oleh Allah, dimasukkan surga. Akhirnya gurunya tanya, muridnya akan ngomong, maafkan Tuan Guru, saya selama ini meninggalkan jenengan. Oh iya, nggak apa-apa, aku tahu kok kamu meninggalkan saya karena kamu dikasih tahu Allah bahwa saya jatahnya masuk neraka. Kamu kan ragu bahwa saya bisa memberi syafaat apa tidak kepada muridnya. Iya, terus kamu kesini kenapa? Setelah kamu dikasih tahu Allah, karena saya melakukan tobat, melakukan banyak amal ibadah yang baik, amal soleh yang baik, saya sekarang dapat tiket, golden tiket masuk surga. Kamu datang kepada saya. Mohon maaf ya muridku, kamu tidak akan bisa ikut rombongan aku dengan golden tiket, karena kamu dulu ketika Allah mengujimu, aku dimasukkan neraka, kamu nggak mau ikut aku, gitu. Nanti jenengan dibuka marifat sama Allah, wah Gus Wid jatah mlebu neraka dhisik. Wis gak usah melu ngaji, percuma. Mursid tetep gak iso jamin muridé mlebu swarga. Ya. Jadi kalau seperti itu resikonya kalau orang makrifat. Tapi kan karena gurunya juga makrifat, dia tahu jatahnya masuk neraka, makanya dia memperbaiki amal ibadah, membersihkan dada yang sebelah kanan supaya nggak kotor, ya. Istighfar terus, astagfirullahaladzim, sampai Allah mengampuni. Karena dia makrifat, sudah tidak pernah lagi mau ngaji, tidak lagi mau ibadah-ibadah sunnah, akhirnya muridnya lah yang nanti jadi dimasukkan neraka oleh Allah. Kalau jenengan yang pernah ngaji Nasoihul Ibad itu ya juga diceritakan. Banyaklah kisah-kisah inspiratif yang dikisahkan ulama terdahulu di dalam kitab. Ada pertanyaan nggak? Nggih, monggo. Ini terkait dengan Nggih, Mbak. Nggih, monggo. hati, Nggih, hati. atau apa namanya, tar hati ya, kolbun tadi yang ada lubang kalau dikurang 40.000 supaya tidak tertutup, kita harus selalu katakan berpikir, tasbih, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa hubungannya dengan yang luas-luas di dalam jasad kita ini? Saya pernah baca buku lebih kurang 360 luas-luas yang ada di tubuh kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nggih. 360 luas ya. Ya. 360. Maka biar luas-luas yang sebanyak 360 luas ini harus melalui surat duha. Apa hubungannya dengan itu tadi? Oh gitu. Lubang itu dengan 360 itu juga memerlukan apa namanya, supaya tetap sehat harus terima kasih. Jadi di dalam diri kita kan ada 360 ruas-ruas, ya, ugel-ugelan, otot dan sebagainya, itu kan ruas-ruasnya. Maka itu pun harus kita jaga kesehatan jasmani dan ruhani itu supaya semua tetap stabil. Contohnya gini, kalau kita ibaratkan HP, kita punya cas-casan sudah ngelupas, sudah jelek karena nggak kita rawat kan, terus ngedel boloten itu loh, ya. Saya lihat kan orang punya HP mesti hitam-hitam, itu sebenarnya kan nggak dirawat pakai tisu basah atau minyak kayu putih terus ditarik-tarik, akhirnya kan ngelupas. Ya. Itu kan harus dijaga supaya ngecasnya juga stabil. Kalau kita ibaratkan mobil ya, businya harus dijaga, ini jaga, semua harus dijaga kestabilannya. Ya.
Nah sebenarnya tidak hanya 360 di dalam diri kita. Allah itu memberikan ruas-ruas dan titik-titik itu ada 800.000 titik. Hanya saja sampai detik ini Allah masih membukakan rahasia kepada ilmuwan itu masih 40 titik. Dokter itu masih menguasai 40 titik rahasia tubuhnya manusia. Oke, itu 40 titik. Nah kalau ingin aktif, makanya di waktu malam kita kan disuruh bangun itu sunnah, cuman hanya hukumnya sunnah. Bangun malam itu menyehatkan seluruh ruas-ruas yang ada di dalam tubuh kita dan membersihkan toksit-toksit yang ada di dalam tubuh kita yang bersifat jasmani dan ruhani. Nah karena bangun malamnya termotivasi, kalau qiyamul lail, sholat tahajud, rizki saya dilancarkan oleh Allah, saya itu loh kesalahan kita itu. Bangun malam itu tujuannya itu, bukan tujuannya menyehatkan ruas-ruas itu supaya kita bisa wusul kepada Allah. Sholat duha tujuannya apa? Sholat duha itu tujuannya Allahumma ingkana rizki fis sama'i fangzilhu wa ingkana fil ardi fa akhrijhu wa ingkana ba'idan fa qaribhu wa ingkana muyassaron fa yasirhu wa ingkana haraman fa tahirhu. Tujuan kita masih kayak anak kecil. Itu harusnya kalau sudah ngaji tasawuf itu sudah dihilangkan. Duha itu adalah pengabdian. Makanya ketika saya dulu pernah ngaji bab talqin, saya ditanya orang, pertanyaannya begini, loh Gus, kalau begitu syaratnya masuk surga itu apa? Coba syaratnya masuk surga apa? Maka Allah tidak akan menilai amalan kita, enggak, tidak. Kalau jawabannya ridho, itu kan pelajaran kita SD MI dulu. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah, itu kan. Bukal bin Salim. Nah, jadi syaratnya masuk surganya Allah itu satu. Kalimatnya pasti jenengan semua apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah itu mempersilahkan kamu masuk rumah saya, silahkan, dengan catatan kamu sebagai hambaku. Jadi kan sudah mendaftarkan diri sebagai hamba Allah belum? Kita itu dibutuhkan status kehambaan, barulah boleh masuk surganya Allah. Selama ini kalau dibilang dapat anugerah apa, disuruh ngomong hadza min fadli rabbi, berat kan? Wong yang ditulis hadza min fadli rabbi di mobil paling ya Cherry kelas tahun 80, CT wis burek gitu. Tapi ketika mobil Alphard, ya, mobil-mobil Fortuner baru, nggak ada tulisannya hadza min fadli rabbi, adanya Harley Davidson belakangnya. Ya anugerah yang begitu gak dinilai sama Allah. Oke, jadi kita harus betul-betul menghambakan diri kepada Allah baru boleh masuk. Yang saya persilahkan masuk ke sini siapa? Kan jamaah saya toh. Yang sudah jamaah saya persilahkan masuk ke sini, saya temui sini. Kalau bukan jamaah ya saya taruh di ruang tamu. Kayak kemarin ada orang datang banyak bawa helm, bawa ini ke sini. Ya supirnya nggak saya masukkan. Terus saya sama istri saya kasih tahu, coba ini uji coba sama nggak apa yang diinformasikan Allah dengan apa yang dialami manusia. Kalau orang duduknya sudah langsung jigrak, nanti rokokan tidak mungkin dimasukkan ke asbak walaupun disediakan asbak. Koyok si A begitu duduk langsung cangkruk, kakinya diangkat ke atas, pegang HP sambil rokokan, nggak mungkin. Mosok, ayo bedean gak percaya. Ya dua sopir elek saya masukkan, yang satu sopirnya Fortuner, ya sama ruang tengah itu ya keleceran yang namanya.
Tegesan. Ya maklum nasabnya nasab rohani nggak nyambung, nasabnya badan nggak nyambung, sanad nggak nyambung. Ya itu risiko. Makanya jangan heran kalau orang-orang kaya itu model-model gitu nggak dimasukkan. Saya sebenarnya sudah nggak akan masukkan, tapi saya akan menghormati yang di bawah. Saya kasih makan, saya kasih kopi. Makanya nanti saya kasih tempat duduk di luar aja, yang kelasnya supir di sana aja lah. Tapi kan karena kita ngajari tasawuf, ya mosok koyo ngono kan ya nggak mungkin toh. Ya tetap kita hormati. Tapi saya juga dengan itu saya memberi pelajaran pada yang lain gitu loh. Lihat, beda nggak? Ya beda. Rekamannya dari rumah begitu. Oke, jadi ruas-ruas itu tetap harus kita jaga supaya nanti ketika Allah mau memanggil dari lubang yang kecil itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu supaya kita tengen ya, ini peka. Makanya pertanyaan saya melihat ke kitab tasawuf, punya jantung itu diforsir apa diwet-wet? Diwet-wet toh? Sepakat semua diwet-wet. Saya tanya dokter-dokter dan teman-teman, termasuk kakak saya sendiri yang guru besar di Fakultas Kedokteran, saya tanya, Mas, sebenarnya menurut ilmu kedokteran jantung itu perlu diwet-wet apa diboros-boroskan penggunaan? Yo diawet-wet dok. Ini kan kalau boros nanti cepat mati. Nah, tapi kenapa dokter kok menyarankan olahraga, ngontel sampai Blitar sampai anu? Berarti kan saya nggak pernah olahraga, itu alasan saya ngewet-ngewet jantung biar tidak terforsir. HP ini kalau dipakai terus gimana cepet habis nggak, panas nggak? Iya, makanya cepet rusak. Wah, Samsung ini gak kualitasnya. Sama dengan mobil bak, tulisannya muatan maksimal 1000 kg, terus jenengan pakai setiap hari 2000 kg, setahun rusak. Nyalakan pabrikan apa enggak? Ini mobil enggak tangguh, gopok. Itu sudah ditulis sama insinyurnya, muatan maksimal 1000 kilo 1 ton. Tapi jenengan bawanya berapa? Truk itu berapa teman? Wah, anunya maksimal. Nah, masih lah bawa pasir ke sini 20 ton. Padahal itu ditulis baknya berapa? Nah, dia tetap aja itu memforsir. Makanya jawabannya kalau mau olahraga, yang penting sudah keluar keringat, yang di luar kotoran di dalam keluar ya sudah cukup. Saya tuh punya teman yang akhir-akhir ini kalau naik sepeda sampai Tulungagung keliling Blitar Malang pulang sini muter, saya batin gak jebol dodo nih. Artis-artis banyak olahraga, tenis, pingpong dan sebagainya. Matinya karena apa? Matinya karena olahraga, bukan mati karena kelaparan. Oke, jadi itu yang ada di dalam diri kita harus kita betul-betul eman-eman, jangan sampai jebol gara-gara kita ceroboh. Oke, monggo yang di Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Boleh.
Nabi. Ibadahnya apa gitu ya? Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Jadi gini saya jelaskan, yang pertama tentang qadha dan qadar. Qadha qadar itu, qadha itu ketentuan Allah yang masih bisa dirubah-rubah. Kalau qadar itu takdir tidak bisa dirubah. Saya analogikan dengan WA ya. Bapak Ibu nulis WA ke saya, habis itu dikirim. Kalau sudah dikirim, itu namanya sudah takdir. Terus diketik, dikirim, takdir. Oke. Terus kemudian ternyata satu ketika dirubah lagi dengan dihapus. Ya, dihapus. Nah, kenapa dihapus? Karena yang punya WA diberi kewenangan untuk merubah tulisannya. Begitu juga Allah itu berhak merubah apa yang sudah diputuskan. Oke. Jadi kalau yang merubah keputusannya adalah Allah, itu juga bisa dirubah karena Allah yang membuat aturan. Oke. Tetapi hal-hal yang memang ditetapkan oleh Allah, kata Nabi, bisa dirubahnya takdir Allah itu dengan doa, istighfar dan sebagainya, itu kan doa. Karena istighfarnya kita ini yang tadinya ditakdirkan buruk, maka kita akan dirubah menjadi baik. Contoh, dulu ada peristiwa Nabi Ibrahim dan santrinya. Ya kan sering saya pakai contoh itu, Nabi Ibrahim dan santrinya. Santrinya datang ya ke Nabi Ibrahim setelah sholat isya, menyampaikan, wahai Nabi Allah Ibrahim, saya mohon izin besok saya mau menikah dan saya minta Nabi Ibrahim yang menikahkan saya. Nah, di sebelah kanan Nabi Ibrahim ada malaikat maut, ngasih tahu Nabi Ibrahim ya, kasih tahu tuh muridmu, suruh nikahnya pagi saja. Nah, kenapa kok pagi? Iya, karena usianya nggak sampai sore hari. Coba kalau yang dikasih tahu jenengan gitu langsung diomongin nggak? Langsung ben ketok kiai sing makrifat, ben ketok kiai alim. Nabi Ibrahim tahu karena rahasia kematian itu ada di tangan Allah. Malaikat maut memberitahu Nabi Ibrahim, nggak mau bocorkan, itu sudah malaikat maut tukang nyabut nyawa. Akhirnya Nabi Ibrahim tetap diam, ya, tetap diam, tidak mau menyampaikan pada muridnya, hanya menyampaikan, insya Allah ya besok saya datang ke sana akan aku nikahkan kamu. Akhirnya sore hari, ya karena nikahnya kan habis isya, Nabi Ibrahim nunggu kabar. Speakernya Pak Marson bunyi enggak? Inna lillahi, kok enggak ada bunyi-bunyi nih, kok aman-aman saja. Setelah sholat maghrib, Nabi Ibrahim berangkat ke tempat muridnya yang mau nikah, terus dinikahkan sampai malam, acara selesai, paginya pulang nunggu sampai pagi juga tidak ada pengumuman. Di musola itu nggak ada pengumuman, di masjid nggak ada pengumuman. Nabi Ibrahim sholat lagi, ya, akhirnya minta kepada Allah jawaban kenapa. Info dari malaikat maut, muridnya umurnya tidak sampai sore, ya. Terus malaikat maut datang, kata Nabi Ibrahim, malaikat maut, sejak kapan kamu bohong? Aku untung aja nggak ngandel aku omong-omong, ya untung aja saya nggak percaya sama ucapan. Coba kalau percaya, bagaimana? Karena aku seorang nabi, harus memegang rahasia Allah. Kalau itu sudah rahasia Allah harus kumbi. Gak kayak murid-muridnya Gus Wid ketok ingin itu cerita kancane. Wah, gue kurang mantep lek madhep ini iki. Wah, terlalu enggak. Ya, akhirnya malaikat maut ya memberikan jawaban, argumentasinya ya luar biasa. Ibrahim, seumur hidupku belum pernah aku berbohong, apalagi kepadamu. Nah, faktanya muridku sampai hari ini itu masih hidup,
Kenapa? Pak Ibrahim, ketahuilah bahwa muridmu kemarin itu setelah subuh dia mensedekahkan separuh dari hartanya. Karena sedekah itu Allah memperpanjang usianya sampai 70 tahun. Berarti as-shadaqatu tadfa'ul bala kalau gitu kata Nabi Ibrahim. Iya, sedekah itu membawa bala, kematian itu juga bala. Nah, ini kisahnya ini. Jadi di Lauh Mahfudz yang takdirnya dia itu harus mati sebelum sore, karena dia mengamalkan amalan yang diperintahkan Allah bisa menjadi tolak bala, maka dia tidak jadi mati, diperpanjang usianya 70 tahun. Jadi yang bisa merubah itu ya amalan-amalan yang ini, kan kita sudah dikasih tahu oleh Nabi nih amalan yang bisa merubah. Oh, kalau kamu takdirnya lahir miskin, nggak bisa kaya gimana Gus? Ya kayak Salabah, amalkan surat Waqiah setiap asar 3 kali. Loh, itu kan bisa merubah kemiskinan jadi kaya. Gus, saya ini kan bodoh, pinter ngaji gimana Gus? Ya ini lakukan supaya kebodohanmu dirubah Allah menjadi pandai. Jadi itu ada beberapa cara bagaimana kita kan sudah dikasih tahu ilmunya. Jadi supaya takdirnya itu dirubah oleh Allah, seperti contohnya muridnya Nabi Ibrahim. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, Isra Mi'raj. Dulu Nabi itu ibadahnya bagaimana sebelum ada perintah sholat? Ya karena nggak ada perintah sholat ya nggak sholat. Nabi itu mewarisi agamanya Nabi Ibrahim, amalan-amalannya amalan agama tauhid, ya agama tauhid. Nabi Ibrahim dulu sholat juga 1 kali sehari. Nah, sholatnya Nabi Ibrahim di kitab sholat di fikih kan dijelaskan toh asal sholat. Nah, Nabi itu sebelum Isra Mi'raj ya diajari Jibril jengkang jengking. Apa Bril ini? Pokoknya apalkan ini. Inilah cara menyembah, gitu loh. Terus gimana? Pokoknya nanti Allah sendiri yang ngasih tahu bagaimana penjelasannya gerakan-gerakan ini. Nah, sampailah di hadapan Allah dapat perintah sholat 50 kali. Ya, 50 kali itu Nabi Musa juga iri hati. Mat. Umatku yang badannya kekar-kekar aja nggak mampu. 2 kali sehari nggak mampu, apalagi umatmu yang kecil-kecil. 50 kali sehari. Loh, itu kelasnya Nabi aja sentimen, apalagi kelasnya jenengan. Loh kan di kisah Isra Mi'raj kan begitu. Berarti Nabi Musa itu gak percaya dengan umatnya Nabi Muhammad kalau mampu sholat 50 kali. Makanya cicitnya Nabi Muhammad namanya Imam Ja'far itu sehari sholatnya 300 rakaat. Ya akhirnya saya sholat 300 rakaat juga sekali seumur hidup. Besok kalau ketemu Nabi Musa di sana, sampean biar ngenyek umatnya Kanjeng Nabi, aku lu sholat 300 kali sehari. Kapan? Ya dulu seumur hidup sekali, kan pernah. Ya minimal jenengan harus sholat lah 1000 kali seumur hidup kan. Nanti kalau ketemu Nabi Musa kan bisa engkres gitu loh, bisa bergaya. Aku loh yang dulu zaman remehkan, saya sudah mampu sholat 1000 rakaat walaupun seumur hidup sekali. Nabi Musa itu kan kalau menurut ilmu komunikasi kan kenyek ya. Umatmu ya apa gak mampu, gak umatku sing gede-gede gak mampu. Lah gede awake longgor nih goblok. Doa ya. Memang waktu ya kayak gini. Lah faktanya tiba-tiba itu kan faktanya dari Nabi Musa. Likul 5 waktu ya takut jalur diskon itu gak kuat. Terus Imam Ja'far ngomong begini, sudahlah yang lain-lain itu nggak apa-apa. Arek-arek modul nggak, tak wakili, saya wakili 300 rakaat setiap hari seumur hidup. Terus saya juga maju, nanti saya maju, saya juga 300 kali. Cuman sekali seumur hidup. Ya paling nggak kan bisa keren seperti itu loh. Ya jadi
Dulu sebelum ada perintah sholat ya nggak sholat, ibadahnya ya seperti ibadah, maka dulu namanya ubudiyah, ya bukan sholat. Ketika Isra Mi'raj, Allah menyampaikan pada Nabi Muhammad, ibadah yang aku berikan kepadamu ini namanya sholat. Ya, terus Nabi kan bertanya, sholat itu apa? Kenapa kau perintahkan sholat? Kata Allah, inilah caraku melindungi hamba-hambaku dari kerusakan. Gak masuk akal, masuk sholat mengenai kerusakan apanya? Baru orang modern meneliti sholat itu manfaatnya apa. Kan orang modern kan gitu, kalau dikasih tahu pokoknya melindungi dari kerusakan kan gak percaya. Sama halnya Nabi Musa sakit perut terus disuruh makan yang namanya daun simbuan, disuruh nempelkan, kunyah-kunyah aja itu tempelkan. Karena fakultasnya dia kuliah di farmasi, dia meneliti simbuan itu mengandung zat kimia apa ya kok bisa menyembuhkan sakit perut. Kan begitu tuh akhirnya. Nah, kalau kita beragama dengan akal yang seperti itu, akhirnya malah jadi agama formalitas. Kita jadi orang apa kemarin? Liberal. Itu. Jadi ya nggak ada perintah sholat, nggak ada ini. Makanya saya ketika ditanya, kalau begitu dulu agamanya istrinya Nabi apa Gus? Siti Khadijah itu agamanya apa? Ya nggak ada orang tahu, di hadis nggak diceritakan. Saya ngomong di hadis nggak diceritakan agama Siti Khadijah apa, tapi keluarganya kan agamanya Nasrani. Berarti ya dimungkinkan tafsir kita agamanya Siti Khadijah ya Nasrani, wong pamannya juga pendeta. Tapi kan zaman dulu kitabnya masih asli Samawi, bukan kitab gubahan. Jadi seperti itu. Ini pertanyaan lagi. Okay. Meneruskan pertanyaan saya tadi terus. Okay. Jadi tiketnya untuk masuk ke surganya Allah atau ridhonya Allah kan harus punya predikat hamba. Oh ya. Tapi hamba ini kan punya kendaraan Alphard, Gus. Oh iya. Alphard itu yang berluku takwa. Iya. Dan takwa itu kan syariat kan. Oh iya. Okay. Jadi Alphardnya itu kan punya gendera takwa. Oh iya. Dan takwa itu kan harus syariat. Iya. Syariat kan tidak bisa. Bagaimana cara sholat, puasa atau harta yang sudah banyak itu diapakan gitu. Jadi bahasa makrifat itu tetap ujung-ujungnya ya syariat. Oke, untuk sebelum saya jawab, saya lanjutkan baca ini kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Modalnya Alphard yang bermerek apa? Oh, Alphard boleh Alphard, tapi harus ada stikernya. Stikernya apa? Ya Muhammad Widodo Center stikernya. Baru gak ditarik karcis parkir toh. Wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna, sesungguhnya, khaira, sebaik-baik, az-zati, bekal, khairaz zati, sebaik-baik bekal, at-taqwa, adalah takwa. Faridaullahi, maka yang dimaksud ridho Allah Ta'ala, faridaullahi ta'ala, maka yang dimaksud ridho Allah Ta'ala ayu jawiza, bahwa dia membawa abidahu, hambanya, hilal kurbati, ke alam kurbah, wala yaltafitu, tanpa mengembalikan
Ilad darajati, ke alam derajat, ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Nah, ini pertanyaannya, jawabannya innalladzina, sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh. Jawabannya innalladzina amanu wa amilus solihati. Jadi kalau naiknya Alphard, pajaknya ya harus dibayar, retribusinya ya harus dibayar. Kalau pengen masuk surga, di situ ada palang pintu-pintu tol. Kalau pengen cepet ya harus ngisi e-tol. Walaupun mobilnya Alphard, kalau nggak ada e-tolnya nggak bisa masuk tol. Wa kama qala Allah Ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Ta'ala. Kul, katakan Muhammad, la as'alukum, aku tidak meminta, kum, kepadamu, alaihi, atas seruan itu, ajron, imbalan, illal mawaddata, kecuali kasih sayang, fil kurba, dalam keluarga dekat, wal muradu, yang dimaksud, minhu, dari ayat tersebut, al kurbati, alamul kurbati adalah alam al kurba, fi akhadin, fi akhadin, menurut salah satu, al aqwalu, pendapat. Jadi apa sih syaratnya? Syaratnya ya memang syaratnya ridhonya Allah lah. Allah mau meridhoi bagaimana? Ya kita harus betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Makanya kalimatnya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah, celakanya kita manusia ini kan selalu ingin menyingkirkan posisi Allah sebagai Tuhan. Kalau kita pejabat, kamu kalau nggak nurut sama aku, saya mutasi ke sana, pucuk gunung, ya kan? Jadi seakan-akan dia menjadi sang maha kuasa, dengan tangannya itu dia berkuasa. Nah, kita itu kan tidak pernah menganggap bahwa semua itu berangkatnya dari Allah. Kalau contohnya bertani saja, nah ketika kita kemarin kan saya juga nulis di saluran WhatsApp, ya, ada seorang ulama besar namanya Syekh Al-Balqi.
Balagh yang ngaji sebelumnya sudah saya jelaskan, Syekh Balkhi. Nah, dia seorang saudagar kaya. Terus pada waktu keluar rumah dititipi istrinya. Dititipi istrinya suruh beli semangka. Nah, Syekh Balkhi ya beli semangka yang berkualitas. Terus dibawa pulang ke rumah. Nyampe di rumah, semangka itu dibuka, dimakan, ternyata rasanya hambar. Terus marah-marah kepada suaminya, yakni Syekh Al-Balkhi. Terus Syekh Balkhi diem saja. Setelah istrinya selesai marah, Syekh Balkhi tanya, "Dek, kamu tadi marah sama siapa?" "Ini semangka dijual mahal-mahal, rasanya nggak ada manis-manisnya." Bayangin. Ya maklum kan istrinya nggak pernah ngaji sama Gus Wid, jadi dia marah-marah. Karena suaminya ngaji sama saya, terus jawabnya gini, "Dek, kamu itu marah sama siapa? Kalau kamu marah sama pedagangnya, pedagang itu sudah mengupayakan menjual yang terbaik, ya kan ini juga nggak dibuka sama pedagangnya. Kalau kamu marah sama petaninya, petani kan dia sudah mengupayakan menanam tanaman semangka ini juga dengan baik, dengan hasil yang baik supaya untungnya banyak. Tinggal satu yang belum kamu marahi, yakni yang menciptakan, penciptanya semangka." Langsung istrinya nangis. Kalau istri jenengan saya nggak percaya nangis, tambah dibanting ya semangka. Ya. Loh, seperti itu katanya beramal soleh, walaupun ibadahnya sholat 1000 kali sehari, dikasih ujian semangka aja sudah. Ini gimana semangka? Kok ini gimana ini? Nyatanya kalau nanam jagung terus putihin kan marah-marah. Sebenarnya marah sama pembibit jagungnya, apa marah sama yang menciptakan jagung? Kata Syekh Balkhi mengatakan, "Dek, kalau ingin hidup kita penuh manfaat dan berkah, kamu harus tahu, harus menerima ketetapan Allah. Allah itu menetapkan semangka ini rasanya hambar, ya sudah dinikmati saja. Kalau kurang manis ya ambil saja gula di sana, dimakan sama gula." Karena dia istrinya orang soleh ya langsung sadar. Nah gitu kok minta stiker amal soleh masuk surga, diuji dengan semangka aja sudah. Nah, ya kan? Terus gitu itu masih minta masuk surga gak kira-kira? Itu kata Allah amalan solihah. Oh kena semangka aja sudah marahin Allah kok. Bagaimana kamu bisa menghambal kepada Allah? Semangka itu juga ciptaan Allah. Coba kalau jenengan dagang rugi, kira-kira gimana? Kita itu selama ini tidak pernah percaya dengan Allah, nggak percaya. Kok mau minta apa? Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi untuk masuk ke surganya Allah syaratnya harus punya paspor. Paspor yang pertama adalah hamba Allah. Terus visanya, stempel visa itu amalan sholihah. Setelah itu baru dikasih tenggang waktu berapa lama berkunjung. Nah, terus dikasih kunci masuk ke setiap pintu surga. Sudah dikasih tahu sejak di dunia, miftahul jannah la ilaha illallah. Aku sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi kok nggak bisa buka. Iya, dulu sudah dikasih tahu. Yang bisa buka itu yang la ilaha illallah downloadnya dari aplikasi, yaitu melalui talqin zikir. Kalau kamu lewat YouTube langsung nggak bisa.
Bagaimana ya nggak bisa sekarang, nggak bisa diulangi karena itu harus kita pelajari pada waktu di dunia. Di sini tinggal pakai, nggak bisa. Oke. Ya, contoh terkecilnya seperti istrinya Syekh Al-Balkhi. Kita itu nggak pernah nggak maido Gusti Allah itu nggak pernah. Kalau jenengan di sini, kalau agak siang dikit jam 9 terus sudah mendung, wah orang maido Gusti Allah di belakang itu banyak sekali. Ya toh, banyak sekali. Iya. Makanya ketika nggak sehat, saya punya teman, kalau naik sepeda ontel itu, ya, karena sepedanya harga 50 juta, itu Surabaya Malang PP, supaya sehat. Harapannya kan keringat semuanya ya. Habis pergi bersama saya ke Madura, ya keliling-keliling pulau-pulau, habis itu pulang, saya belum sampai pulang ke Badas, sudah dikabari kalau temen itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sudah saya ingatkan. Apa toh numpak sepeda nang prigen ngontel, mobilmu apik ge apa? Mobilmu bagus untuk apa naik sepeda ontel ke prigen? Kamu itu namanya mendolimi dirimu sendiri. Loh aku tuh pengen sehat bos, pengen gini dengan alasan kesehatan. Jantung itu punya ukuran. Wong kita biasanya ngukur laut, masa nggak tahu ngukur jantung. Terus beli jam tangan yang ada ukuran macam-macam itu. Oh ini aku harus normalnya ini. Loh itu merek Huawei. Lu kok gak percaya sama yang bikin kamu? Percayanya sama merek Huawei. Harga 5 juta. Akhirnya mati di rumah sakit Islam Surabaya. Teman-temannya, waduh, mati tenan mas. Lah ngomong hati-hati masih ngomong mandi. Yo gak ngono. Kita kan logika kita itu sudah bisa mosok naik sepeda dari Surabaya ke Malang itu ngontel PP. Padahal di rumah punya mobil mewah. Ya seharusnya kamu kalau pengen ke Malang naik sepeda, saya sampai Porong lah paling enggak. Sepedamu naikkan mobil, supirmu suruh bawa kamu ke Malang. Pulangnya dari Malang sampai Singosari lah ngontel baru itu, ya kan? Kita kan sudah tahu toh takdirnya manusia karena loh mahfud. Berapa kali kita menggetarkan jantung setiap hari? 1008 kan 1 jamnya. Dek 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 dek. Sudah dikasih jatah seperti itu. Dipercepat kan namanya kan dipercepat atas nama kesehatan. Mungkin ada pertanyaan lagi? Nah, teman yang mati itu saya kunjungi berempat. Teman-teman yang masuk duluan nggak senyum. Setelah saya masuk duluan, teman yang 3 dari belakang, loh, kok sama yang melihat ke kamar jenazahnya kok senyum dia? Loh yang datangi kan anak soleh, makanya dia mati aja masih senyum. Dia mungkin ingat kata-kataku kemarin. Loh karena apa? Di Pamekasan makan sama saya kokot. Kokot saya itu 1 porsi sudah, tahu kan kokot? Yang dari kikilnya sapi, dari tulangnya sapi itu kan dalamnya ada sumsumnya itu kan. Mulai dari Kangean sampai di Pamekasan sampai makannya ini. Saya tanya, kamu apa? Awakmu ngono kok mangan kokot. Saya 1 porsi cukup. Dia masih 2 porsi, tambah nasi lontong lagi. Loh, iya, bukannya saya ngomong itu terus manjur, enggak, karena kita sudah tahu di Loh Mahfud, kamu itu sudah memforsir dirimu seperti ini. Kalau sudah kamu forsir, sebentar lagi kamu ketemu garis pembatas, namanya border bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya ajal. Berarti takdir itu juga bersangkutan dengan sebab. Oke, makanya takdir itu kan sudah dikasih tahu. Takdirnya turun ke sini melewati tangga ini. Terus jenengan, wah saya kan orang sudah sakti Gus, kayak anak kecil terus naik sana, jatuh berat.
Ya wis tetap takdirno liwat kene kowe dhewe sing aneh-aneh. Ya kan? Sudah ditakdirkan jatah baterai itu untuk sekian jam, terus kita forsir baterai itu jadi nggak cukup 24 jam. Cukupnya cuma 8 jam. Terus setelah 8 jam mati, diperiksa baterainya. Wah, baterai ini kurang mampu, ini begini-begini ya. Selalu menyalahkan yang produksi baterai. Sama dengan jenengan beli paketan HP, paketan internet 50.000 dapat 10 giga. Gitu. Wah, kalau yang punyanya ini dapat 50 giga Gus. Ternyata setelah dapat 50 giga ternyata dibuka dalamnya dibagi-bagi, lokal sekian, ini sekian. Itu sama dengan apa? Ya kita harus tahu, kita kalau bepergiannya banyak luar kota ya jangan beli yang model paketan lokalan. Yang beli yang langsung aja nasional dapat 100 giga. Saya kok cepet habis ya Gus 100 giga. Nah, piye gak habis, bentino muter YouTube kayak film itu. Kalau yang satu saya awet Gus ya cuman pakai WA-an aja, Facebookan, awet. Oke, jadi itu takdir sudah diberitahukan oleh Allah kepada kita, takdir kita. Takdir kita itu sebenarnya sudah dibuka oleh Allah. Jadi amal soleh itu banyak kita salah paham dengan amal soleh. Ketika kita banyak sholat, kita pikir sudah punya kapling surga. Banyak sedekah dipikir banyak kapling surga. Maksudnya Allah begini, kalau kamu sholat, ya posisikan dirimu menghamba kepadaku, bukan berharap surga, juga bukan takut neraka. Ketika kamu saya suruh masuk neraka, kamu menolak. Loh, kalau yang nyuruh Allah nolak enggak? Oh, nyatanya Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Loh, kan dia menolak itu suruh masuk neraka. Yang nyuruh Allah ya sudah berangkat. Gak percaya lah, aku sih ngongkon gak panas, ora percaya. Anak-anak itu gak percaya kalau saya nyuruh masuk neraka, bayangannya mesti panas. Terus nyuruh Allah ya sudahlah masuk ke neraka. Malaikat Malik gak panas. Oh, malaikat Malik aja bisa ditundukkan kan? Ya. Jadi kita setiap hari tidak pernah menghamba kepada Allah ketika sholat. Doanya selalu Allahumma inna as'aluka ridhoka wal jannah, Allahumma inna as'aluka ridhoka wal jannah. Sudahlah, gak usah berdoa macam-macam daripada keliru. Zikir saja Allah. Ya. Wong kita ini selama sholat dari kecil sampai sekarang yang diharapkan adalah surga. Apa pernah mikir ingin ketemu yang punya surga? Jadi kita kan nggak pernah menghamba. Makanya Robiah Ladawiyah itu selalu membawa api ke sana kemari. Ditanya Syekh Al-Azhar, kamu itu kenapa kok bawa? Saya melihat di sana itu orang sholat semuanya satu masjid, harapannya masuk surga. Kalau surga itu menjadi orang lalai kepada Allah, maka saya bakarlah surga itu. Nah, ke sana kok bawa air, lari ke sana bawa air. Setelah ditanya syekhnya, kenapa kamu lari bawa air ke sana kok diguyang air? Dan saya melihat jamaah yang di masjid sana semuanya berdoa takut dimasukkan Allah ke neraka. Kalau yang neraka membuat mereka takut melupakan Allah, akan saya padamkan neraka itu. Gitu loh. Niat lillahi ta'ala itu balik bujuk maksudnya. Lah, jadi kita itu isinya ibadah pun kamuflase alias hapus. Jadi iya karena butuh ini, iya karena redaksi yang kita sampaikan, iya karena butuh, ya karena stenya. Mana buktinya?
Kan ya tidak ada toh yang buktinya kita makanya kalau sudah belajar tasawuf ya kita ibadah sholat itu ya untuk Allah. Mau dimasukkan surga ya alhamdulillah, masuk neraka ya silahkan, karena yang masukkan itu Allah. Oh nyatanya disuruh sodako, suruh zakat. Nanti saya mau tanya jenengan ketika menjelang Idul Fitri zakat, saya tanya zakatnya minimalis atau maksimalis, coba ya. Amal soleh kok cuma 2,7 kg, belinya berasnya beras zakat yang di toko-toko jual beras zakat, nggak zakat pakai beras rojo lele, beras Cianjur enggak tuh yang wangi. Perintahnya Allah minimal ya ambil minimal gitu kok. Malaikat dibilang malaikat tulis tuh amal soleh ini, amal soleh gue ini, cari malaikat amal soleh kok minimalis ya kan. Disuruh zakat fitrah minimal 2,75 kg kalau menjelang Idul Fitri. Kalau cuma 2,75 apa minta anak soleh itu namanya. Malu Ya malu sama Allah, nikmat yang sudah kita terima dalam setahun berapa? Oksigen ya gratis, semua gratis. Coba kalau oksigen bisa bayar kayak di rumah sakit, berapa miliar kita butuh 1 tahun. Nyatanya kalau disuruh bayar tetap bayar di rumah sakit, terus tabungnya dimasukkan sini. Itu kan kita nggak pernah itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana nikmatku yang pernah kamu ini? Semuanya kan kamu ingkari, merasa ini masih gratis, nggak apa-apa, nggak pernah merasa bahwa ini punya Allah kan udara ini. Ketika sudah kena jantung, kena paru-paru, baru ingat bahwa ini memang betul nggak gratis. Oksigen kalau gratis 1 tabung berapa sih kalau di rumah sakit itu? Ya. Zakat aja 2,75 itu aja berasnya beras yang distribusi Bulog yang 5 tahun yang lalu. Kok minta malaikat pencatat amal Raqib Atid disuruh menulis ini amalan premium? enggak yang terbaik. Ya nggak mau Raqib Atid itu amalanmu begitu kok. Okay. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, belum pernah ada amalan kita ini yang amal soleh. Makanya terus Imam Ghazali ditanya muridnya, wahai Tuan Guru, yang baik beramal itu sirri apa jahar, apa ditampakkan? Itu muridnya Imam Ghazali tanya Imam Ghazali yaitu sebaiknya amal itu ditampakkan atau disembunyikan. Terus dikembalikan ke muridnya yang di hadapan Imam Ghazali, kalau kamu ada pertanyaan temanmu, kamu tampakkan apa sembunyikan? Terus di sini jawabnya disembunyikan, kompak sembunyikan. Terus yang di belakang sana dan jawab ditampakkan. Satu orang yang bilang ditampakkan. Jenengan pilih disembunyikan apa tampakkan? Terus ditanya, kenapa kamu mau ditampakkan? Wah, yang disembunyikan jawab, kalau ditampakkan nanti kita dinilai riya. Terus yang bilang ditampakkan, wahai Tuan Guru, kalau semua amal soleh itu disembunyikan, berarti yang tampak-tampak di dalam amalan manusia itu adalah yang jelek-jelek. Seharusnya amalan itu ditampakkan. Yang perlu kita pelajari bagaimana menampakkan amal kita tidak riya. Kita nggak akan bisa memberikan contoh kepada orang lain kalau kita tidak pernah mengamalkan. Banyak orang kaya di sini, katakanlah, kalau saya tidak menampakkan amalan saya menolong orang-orang miskin, yang lain tidak termotivasi untuk menolong fakir miskin. Jadi yang betul ya ditampakkan, tapi kita belajar dulu ilmunya riya, jangan sampai riya.
Kalau dinamakan termasuk wa amma bi ni'mati rabbika. Nah, betul. Maka tambahkan semua nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Tapi belajar dulu ilmunya riya. Makanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ngomongnya Allah gitu. Ya harus ditambahkan loh nikmat. Ya itu tadi lo punya mobil Alphard masih naik modal ke Malang. Saya pergi ke masjid ya bawa mobil. Kata yang ngaji kitab tipis-tipis, Gus Fit ke masjid gitu aja naik mobil. Orang-orang jalan kaki. Ya saya gini, pahalanya kalau ditulis malaikat lebih besar yang bawa mobil, karena saya menikmati dan menampakkan nikmatnya Allah. Saya bawa ke masjid. Yang jalan kaki pasti menderita dan menggerundel pada Allah, panas-panas di kon mlaku ke masjid kan gitu. Ya saya bawa mobil walaupun dekat, biar masjid itu terkesan yang jamaah bukan orang kismin. Jamaahnya masjid wah kaya, gitu. Kan sama dengan di sini, wah kalau yang ngaji di Guswit itu bukan orang kaya, nggak sanggup ngaji, karena kan kalau yang ngaji mesti mobil-mobil banyak. Ya nggak apa-apa, saya dikasih jamaah satu grup 10 orang, tapi kan bawa mobil semua. 1000 orang tapi naik kereta kelinci semua, terus gimana? Nggak keren. Makanya kalau dengan muslimat sama fatayat, kalau saya tanya apa bedanya muslimat sama fatayat, kan mesti muslimatan sama fatayat. Saya itu ditanya teman, apa Gus bedanya muslimat sama fatayat? Kalau muslimat ya itu kemana-mana bawanya fresker. Kalau fatayat kemana-mana bawa parfum. Tuh bedanya muslimat sama fatayat. Kok bisa gitu? Aku Kahmakola Kiai Haji Hasim Muzadi. Pak Hasim Muzadi dulu kok jeloki fatayat sama muslimat begitu. Apa bedanya muslimat sama fatayat? Kalau muslimat bawanya parfum, kalau fatayat bawanya parfum, kalau muslimat bawanya fresker. Ya Remason. Makanya saya kalau tarweh itu nggak mau ke masjid yang banyak muslimatnya, cari yang banyak fatayatnya, parfumnya wangi-wangi. Saya lihat jamaahnya muslimat, males saya. Mampu gantinya, ya gantinya. Nggak mampu terus. Lah iya. Makanya di sini Allah menjelaskan innalladzina amanu wa amilus sholihat. Syaratnya orangnya harus beriman dulu, beramal soleh. Beramal soleh itu bicara plus implementasinya harus dilakukan. Jangan kayak penceramah ngomong sholat, menceritakan fadilah qiyamul lail, sholat malam, dia sendiri nggak sholat. Kan banyak begitu. Oke, kata Allah Muhammad, karena orang tadi tanya begitu, jawablah kul la as'alukum alaihi ajron illal mawaddah fil qurba. Jadi sampaikan pada dia, Allah tidak berharap apa-apa. Yang diharapkan pada Allah, kamu betul-betul menghamba, kedekatanmu sampai sama dengan dekatmu dengan keluarga dekatmu. Makanya keluarga dekat itu disebut kerabat. Oke, karena keluarga dekat masih ada hubungan darah, makanya disebut kerabat. Kalau keluarga mbuh jauh dekat namanya family. Oke. Jadi kita diharapkan oleh Allah, kalau kamu bisa dekat denganku sebagaimana dekatnya kamu dengan kerabatmu, maka disitulah kamu saya izinkan masuk surga dan nanti bisa ke Lauh Mahfud. Jadi derajat surga sudah dihilangkan Allah, jadilah al-qurbah, sudah dekat dengan Allah. Ya mawaddah, kalau diparani dulure mengemok banyu putih orang metu ya, apa al-qurbah itu namanya. Makanya Allah itu kan mencoba suruh menghormati tamu yang datang. Kalau yang datang saya dengan jamaah jenengan perlakuannya gimana?
Wis ta padha jamaah lah. Mengunjungi jamaah yang lain. Terus saya yang berkunjung berbeda enggak? Ya harusnya ya ke jamaah ya sama dengan menghormati saya dengan jamaah ya harusnya berbeda. Wong saya aja kalau diundang mantenan itu loh, sering lihat gini kan ada centangan waktu. Oh, lek wong sing sugih-sugih diundang waktu yang ini centangannya ini kan kelihatan ya tadi. Jam segini kalau jenengan diundang kok malam, sampah ya. Teko karepmu gak teko ya wis. Ya kan? Kalau undangannya kok pas hari H, pas mantenannya, itu jenengan dianggap orang-orang kaya, orang penting. Karena yang punya hajat biar dianggap oleh temannya, wes tamunya orang-orang top semuanya. Orang-orang yang ini ya sudah ditaruh malam, taruh itu. Saya kalau ada undangan ditaruh malam, nitip aja. Jelas dia gak dianggap al-qurbah kan? Termasuk kerumunan. Iya kan? Kalau beli ayam bisa ayam gromoan itu loh, pakai bahan pentol cilok. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya di pasal Al-Faslus Sadisu. Ya, makanya saya setiap ngaji kitab Sirul Asror, saya kan berdoa, okay. Doa saya mudah-mudahan jenengan mampu memahami, okay. Mampu memahami doa ini. Jadi saya kan berdoanya begini, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yaqinan. Saya meminta semakin tambah ngaji, semakin ilmunya semakin mancep. Ya. Gak semakin tambah ngaji, semakin gak mancep. Ya, saya dulu kan berdoa pada Allah, ya Allah, kalau memang orang itu tidak layak ngaji bersama saya, maka jauhkanlah dari saya. Makanya dulu itu kan di sini saya tulis, datangnya murid ya karena Allah, perginya ya karena Allah. Ya, makanya saya berdoa seperti itu supaya jenengan setiap menerima ilmu tambah mancep di dalam hati. Ya, walhamdulillah ala kulli hal. Yes. Jadi walaupun kita lupa mengucapkan alhamdulillah, kita itu sudah redaksi kepada Allah, apapun yang kita perbuat itu atas dasar ya memuji Allah, alhamdulillah. Ya, wa na'udzubillahi min kulli khali ahlin nar. Saya berlindung dari ya setiap apa yang dilakukan oleh ahli neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang penting kan antat tawwabur rahimnya itu. Allahumma hdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapa yang dikasih jalan yang lurus oleh Allah? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa mereka yang dapat itu? Minan nabiyina, dari para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, yang betul-betul menjalankan agama tanpa tanda tanya. Yes, pokoknya apa perintahnya ya sudah. Wasyuhada'i wassolihin, orang yang dapat derajat syuhada, ya, mati syahid di jalan Allah. Wassolihin, orang-orang yang soleh. Wa khasuna ulaika rafiqa. Jadi saya ini jadikan tetangga mereka yang baik. Jadi tetangga yang baik itu ya tetangga dengan ini, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin, nanti di surga. Ya di dunia ya ini yang kita minta, tetangga yang begini, bukan tetangga yang nyinyir. Nah, makanya di sini dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi aliman. Jadi semua anugerah ini kita bisa ngaji setiap malam, inilah anugerahnya Allah.
ya bisa mendengarkan pengajian ini ya anugerahnya Allah. Wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin, ya Allah yang tampak tanpa ada kegaiban, tanpa terisolir. Allah itu wa ya ghaliban ghaira maghlubin, Allah yang menang, tidak ada yang mengalahkan. Ya, wa ya qariban ghaira baidin, Allah itu dekat sekali, bukan jauh. Tapi kan tetap kita memahami Allah itu jauh. Di dalam ilmu ma'rifatun nafas kan sudah. Ya. Jadi ij'al min amrina ya Allah. Sudahlah semua perkara itu pokoknya dipasrahna Gusti Allah ya. Farja wa makhrajan ya sharihal mustaskirin wa ya qiyasal mustaghisin, semua itu. Ya, tetap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, itu sudah umum itu. Ya, jadi itu kurang lebih garis besarnya doa yang saya baca kalau ngaji kitab tasawuf. Ya. Saya mendoakan Allahumma faqihna wa faqih talamidana, ya Allah berikanlah pemahaman, ya ini murid-murid saya yang ngaji, ini orang yang ngaji ya. Fiddin, karena kalau Allah tidak memberikan pemahaman ya kita nggak bisa paham agama. Oke, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari malam hari ini membawa manfaat, barokah fiddini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih talamidana fid din wa 'allimna wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya ghaliban ghaira maghlubin ya qariban ghaira ba'idin ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sarihal mustaskirin ya ghiyasal mustaghisin innaka ta'lamu ma kana wa khalana wa la yafa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.